Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-28. Terima kasih kepada semua subscriber yang telah setia menemani. Selamat mendengarkan. Memang ia rupanya telah menghitamkan Indrapura, dan sebabnya ialah kesalahan hamba sendiri, sehingga bercerailah hamba dengan saudara kandung hamba yang satu-satunya. Sekarang barulah hamba menyesal dengan sesalan yang tiada putus-putusnya. Tetapi memang sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, kata Sultan Ali Akbar pula dengan suara sayu. Kami berdua anak tuanku Raden Indrapura, dan mendapat pusaka dari ayah kami yang berupa rumah, sawah dan kebun, perahu dan ternak, dan lain-lainnya. Sama banyak, tetapi karena nafsu hendak lebih, hamba ganggulah abang hamba, dan hamba ambil bagiannya. Dengan demikian terjadilah perbantahan antara kami yang akhirnya menjadi persengketaan, sehingga ia pergi dari Indrapura meninggalkan hamba dengan membawa harta bendanya yang dapat dibawanya. Oleh sebab itu dapatlah hamba miliki sekalian harta peninggalan ayah kami, dan puaslah hati hamba. Tetapi kepuasan ini tiada berapa lamanya, karena harta yang sekian banyaknya itu tiada berguna bagi hamba, sedang bagian hamba sudah cukup buat hidup hamba dalam negeri kecil sebagai Indrapura. Di situ timbullah sesal dalam hati hamba. Hamba berjanji di hati akan mengembalikan sekalian hartanya, kalau perlu akan hamba tambah dengan harta hamba. Tetapi abang hamba tak ada lagi. Kemana perginya tiada hamba ketahui. Untuk pergi mencarinya tiada pula hamba berani, takut kalau ia masih marah kepada hamba. Bertahun-tahun lamanya hamba terapung-apung antara penyesalan hamba atas kesalahan hamba kepada saudara, dan ketakutan serta malu kepadanya. Tetapi akhirnya tiada dapat lagi hamba tahan hati hamba. Lalu hamba minta pertolongan kepada sekalian saudagar-saudagar kenalan hamba yang suka merantau kemana-mana untuk mencarikan abang hamba itu. Tetapi sia-sia belaka, jangankan bertemu, kabar beritanya sekalipun tidaklah didapat. Sudah itu dengan sengaja hamba suruh beberapa orang yang hamba upah semata-mata untuk mencari dia. Itu pun tiada berhasil. Akhirnya pergilah hamba sendiri mencarinya, kalau hamba lebih beruntung. Sebagai telah hamba katakan tadi, hamba coba mencarinya ke selatan, dan sekarang hendak hamba coba ke utara. Hasrat hati hamba sebelum hamba meninggal dunia bertemu juga hendaknya lebih dahulu dengan dia. Jika tiada, dengan anak cucunya, supaya dapat hamba bawa mereka pulang ke Indrapura untuk mengembalikan sekalian harta benda saudara hamba kepada mereka. Jika dikehendaki mereka, bagian hamba pun boleh mereka ambil. Apa gunanya bagi hamba harta itu, karena hamba sudah tua dan tiada pula beranak. Untuk kehidupan hamba sendiri pada hari tua ini tiada seberapa hamba perlukan. Lain daripada itu, sekarang nyata benar pada hamba bahwa harta bukannya dapat memberi kesenangan saja kepada manusia, tetapi dapat pula membawa kejahatan, menceraikan saudara dengan saudara. Demikianlah riwayat hamba yang sedih ini. Oleh sebab engkau dan anak engkau orang yang berpangkat tinggi di padang ini dan mempunyai kekuasaan, hamba pintalah belas kasihan engkau berdua, supaya sudi juga menolong hamba dalam usaha hamba ini. Karena hamba sendiri telah tua, tiada mempunyai daya upaya lagi, walaupun hamba ingin mengelilingi dunia sekalipun untuk mencari kakak hamba ini. Mungkin sekali badan yang telah tua ini akan rubuh di jalan dengan tiada dapat menyampaikan maksud hamba itu.
Sultan Alam Shah dengan istrinya, begitu pula Mr. Yatim sangat iba mendengar kemalangan orang tua itu, yang sungguh pun berdosa tetapi telah insaf akan kesalahannya dan telah berjanji akan menebus dosanya. Apa yang dapat hamba kerjakan, niscaya akan hamba lakukan untuk menolong engkau dalam hasrat engkau ini, kata Sultan Alam Shah. Hamba pun demikian pula, kata Mr. Yatim yang makin tertarik hatinya kepada bangsawan tua ini. Janganlah engkau pikirkan biayanya, berapa saja akan hamba tanggung, biarpun habis harta bagian hamba, tiada hamba sesalkan. Maksud hamba yang kedua ialah hendak mewasiatkan sekalian harta itu. Siapa tahu kalau hamba meninggal dunia sebelum bertemu dengan abang hamba itu atau turunannya, supaya diberikan harta itu kepada saudara hamba itu atau kepada turunannya. Kalau mereka tak ada lagi, dibagi-bagikan kepada kaum keluarga hamba di Indrapura. Maukah engkau menolong hamba dalam hal ini? Mengapa tidak? Tetapi pada rasa hamba, perkara ini lebih sempurna dapat diuruskan oleh anak hamba yang lebih mengerti dalam hal itu daripada hamba, kata Sultan Alam Shah. Bagaimanakah pikiran engkau, Master? Dapatkah engkau mengabulkan permintaan hamba itu? Dengan segala suka hati, esok hari atau bila saja engkau sempat, kita pergi kepada notaris di sini untuk menyelesaikan perkara itu, sahut Mr. Yatim. Terima kasih engkau, terima kasih. Sekarang hilanglah sekalian was-was hamba tentang harta itu. Tak dapat hamba nyatakan kegirangan hati hamba dan kesyukuran hamba setelah mendapat kepastian ini dari engkau. Inilah pula suatu sebab maka hamba datang kepada engkau. Siang malam tak dapat hamba senangkan hati hamba karena khawatir harta abang hamba yang telah hamba miliki itu tak jatuh kembali ke tangan yang berhak, tetapi habis tak tentu di tangan orang lain. Sedang mereka memboroskan uang ini, mungkin abang hamba dengan anak dan cucunya kelaparan karena kemelaratan, kata Sultan Ali Akbar pula dengan perkataan yang kian lama kian perlahan-lahan diucapkannya dan akhirnya tiada kedengaran lagi. Sekalian yang mendengar tiada pula berani berkata-kata, seakan-akan takut mengganggu orang tua ini menyadari untungnya. Setelah berdiam diri sejurus lamanya, diminumnyalah air kopinya yang telah menjadi dingin karena beriwayat yang sedih ini. Sudah itu barulah ia berkata pula, sekarang Rohana, tahulah Adinda kepada siapa akan meminta pertolongan tentang harta benda itu atau tentang hal-hal kita yang lain-lain, kalau Kanda lebih dahulu harus meninggalkan dunia ini daripadamu. Ya Kanda, sahut Putih Rohana dengan suara yang pilu. Dan hamba pun meminta pula beribu terima kasih atas kesudian Engku Hop Jaksa dan Engku Master. Begitupun kepada Rangkayo yang telah sudi menyambut kami ini. Itu tak usah disusahkan lagi Rangkayo. Mulai sekarang pandanglah kami sekalian sebagai mereka yang telah hilang itu, dan perbuatlah kami sebagai saudara Rangkayo dan Engku, jawab Siti Mariama. Terima kasih, kata Putih Rohana dan Sultan Ali Akbar, karena terharu mendapatkan keluarga bangsawan dan berpangkat tinggi yang sebaik ini. Ketika Sultan Ali Akbar akan memasang rokok nipahnya, tiba-tiba matanya terharu beberapa lama pada cincin emas bermata jamrud pada jari manis Mr. Yatim, sehingga kayu api yang ditunjukkan Mr. Yatim habis terbakar. Jika tiada dibuang oleh Mr. Yatim, puntung api-api itu niscaya terbakarlah jarinya, karena tangannya telah dipegang oleh Sultan Ali Akbar dengan kuatnya sebagai tiada hendak dilepaskannya lagi. Hamba minta lihat cincin jamrud Engku Master ini, katanya dengan gugup rupanya. Mr. Yatim yang masih heran melihat kelakuan Sultan Ali Akbar ini menyabut cincin jamrudnya dari jarinya, lalu memberikannya kepada jamunya itu.
Dengan tangan yang gemetar disambut Sultan Ali Akbar cincin itu, lalu diperiksanya dengan seksama. Cincin itu tebal emas ikatannya, sedang matanya yang dari jamrud itu tipis dan bujur telur bentuknya. Dalam warnanya yang hijau permai itu, terang berbayang 5 sinar yang memancar. Dalam memeriksa itu, kelihatan muka Sultan Ali Akbar kian lama kian berubah, dan tangannya yang memegang cincin ini makin lama makin gemetar. Kemudian dicabutnya cincin jamrudnya yang dipakainya pada jari manisnya pula, lalu diperbandingkannya kedua cincin itu dengan seksama pula. Setelah selesailah Sultan Ali Akbar memperbandingkan cincin itu, lalu keduanya diberikannya kepada Mister Yatim seraya berkata dengan gemetar bibirnya, "Pilihlah engkau yang mana cincin engkau." Sultan Alamsah dan istrinya yang sangat takjub pula melihat kelakuan jamunya ini, lalu berdiri mendekati anaknya yang sedang memilih mana cincinnya dan mana cincin jamunya, tetapi tiada dapat memperbedakannya kedua cincin itu, sebab sangat serupanya. Pun kedua orang tua Mister Yatim tiada pula dapat mengenali lagi yang mana cincin anaknya dan yang mana cincin jamunya. Sungguh tak dapat hamba perbedakan kedua cincin ini karena tak ada perbedaannya, kata Mister Yatim dengan herannya. "Engkau atau orang kayo?" tanya Sultan Ali Akbar. "Kami pun tak dapat," kata Sultan Alamsah yang telah memeriksa pula kedua cincin itu. "Betul, mengherankan," kata Sultan Ali Akbar. "Memang dahulu cincin hamba ini dibuat 2 bentuk oleh seorang pandai emas yang ahli, dan atas permintaan ayah hamba disamakan segala-galanya, besarnya, beratnya, ikatannya, dan matanya. Mata kedua cincin itu asalnya dari sebuah jamrud yang dibelah 2, sehingga keduanya menjadi tipis dan ceper, dan coraknya serta bentuknya pun sama pula. Tetapi ada tanda untuk memperbedakan keduanya, yaitu di belakang matanya digariskan huruf Arab alif pada yang sebuah dan huruf ro pada yang sebuah lagi, yakni simbol nama hamba dan nama abang hamba. Dan tanda itu pun ada pada kedua cincin ini. Nyatalah cincin yang dipakai engkau Mr. Muhammad Yatim adalah kawan cincin hamba ini. Sekarang haraplah hamba engkau sudi menceritakan kepada hamba dari mana engkau peroleh cincin ini. Hamba tiada sah lagi bahwa cincin ini memang cincin kakak hamba Sultan Ali Rashid, pasangan cincin hamba. Dan jika dikatakan orang engkau turunan saudara hamba itu dengan segera hamba percayai. Tidak pun dikatakan orang, hamba sendiri telah bersangka sedemikian tatkala hamba baru melihat rupa engkau di kapal tadi, karena istri hamba mengatakan rupa engkau serupa benar dengan rupa kami di masa kami masih muda. Tentang asal-usul cincin ini hamba tak tahu, jawab Mister Yatim. Tanyakan kepada ayah hamba, selama hamba ingat cincin itu telah ada pada hamba. Bolehkah hamba mendapat keterangan dari engkau bagaimana cincin ini sampai ke tangan anak engkau? Tanya Sultan Ali Akbar kepada Sultan Alamsah. Sultan Alamsah tiada lekas menjawab, seakan-akan ia malu membuka rahasia Mister Yatim. Dan tiada pula diketahuinya sukakah anak angkatnya ini dibukakan rahasia keturunannya kepada orang yang baru dikenalnya. Oleh sebab itu menolehlah ia kepada Mister Yatim sebagai hendak bertanya, bolehkah dibukanya rahasia ini atau tidak. Pada rasa hamba, baik ayah berterus terang saja, kata Mister Yatim. Sebab rupanya di sini telah berbayang jalan gelap bagi kita selama ini. Sultan Ali Akbar dan Putih Rohana heran mendengar perkataan Mister Yatim ini, karena memang ada rupanya rahasia di balik riwayat cincin itu. Pengharapan Sultan Ali Akbar timbul pula kembali bahwa tak mustahil Mister Yatim ini turunan kakaknya Sultan Ali Rashid juga. Hamba harap janganlah engkau bersangka bahwa hamba bertanyakan hal ini semata-mata karena ingin hendak mengetahui saja, tetapi karena perkara ini rasanya sangat penting untuk mendapat keterangan. Dalam kehilangan abang hamba yang sekian lama telah hamba cari dengan amat susah payah. Sekarang nyata
bukan rupa anak engkau saja yang sama dengan rupa abang hamba, tetapi cincin mereka pun sama pula. Jika demikian benar kehendak engkau, baiklah, kata Sultan Alamsyah. Sultan Alamsyah lalu menceritakan keadaan Mr. Yatim bahwa dia bukanlah anak kandungnya, tetapi adalah anak angkatnya yang dipungutnya dari seorang tukang pedati. Sekalipun kami sekali-kali tak percaya Yatim anak kandung tukang pedati itu, tetapi bukti yang nyata belum kami peroleh untuk menyangkal perkataan tukang pedati itu, kata Hop Jaksa seterusnya. Sekalian usaha kami sampai kepada waktu ini sia-sia belaka. Bertambah-tambah sulit perkara ini bagi kami, karena hal yatim yang demikian telah menjadi alangan yang besar baginya untuk dapat mengawini kemenakan hamba, anak kakak hamba, yang sangat dicintainya dan sangat pula mencintainya. Tetapi apa buktinya hamba bukan anaknya kalau ia berkeras mengatakan hamba anaknya, kata Mr. Yatim. Persangkaan bukan kepastian, dan kalau hamba memang bukan anaknya, apa sebabnya ia tiada hendak berkata benar? Mungkin ada faedahnya hamba tetap diakunya anak kandungnya kalau ayah Hop Jaksa dengan keras meminta kepadanya supaya rahasia ini jangan sekali-kali dibukakannya, karena hamba akan diakui anak kandung oleh ayah Hop Jaksa. Jika ditilik dari lahirnya, atau menurut kebiasaannya, atau menurut kira-kira kita saja, memang rupanya tak mungkin anak kucing akan menjadi anak harimau. Tetapi benarkah hal ini tak mungkin terjadi? Jangankan ini, kebalikannya baru-baru ini telah kita lihat, yaitu anak harimau menjadi anak kucing karena menyia-nyiakan asuhannya dan kurang pendidikannya. Mengapa hamba sebagai anak tukang pedati tak dapat menjadi orang baik-baik apabila asuhan dan pendidikan hamba baik? Sekalian yang mendengar pembelaan ini terdiam memikirkan alasan yang dikemukakan oleh Mr. Yatim, lebih-lebih Sultan Alamsyah dan istrinya Siti Mariamah. Syukurlah sekarang telah kedapatan suatu bukti yang dapat memberi kepastian kepada kita yang harus kita selidiki lagi. Berhakkah engkau Mr. Yatim atas cincin ini atau tiada? Jika berhak, bagaimana jalannya? Kata Sultan Ali Akbar. Oleh sebab engkau Mr. Yatim sendiri tiada tahu bagaimana beliau mendapat cincin ini. Mungkin engkau Sultan Alamsyah tahu hal ini. Sayang, sungguh perkara cincin ini tidak hamba perhatikan benar, jawab Sultan Alamsyah. Karena kebesaran hati telah memperoleh yatim, tiadalah hamba tanyakan lagi kepada tukang pedati Malim Batuah dari mana asalnya atau apa artinya cincin ini. Maka dipesannya supaya disimpan benar-benar dan kemudian disuruh pakainya oleh yatim kalau ia sudah besar. Pada pikiran hamba, karena cincin ini mempunyai sesuatu khasiat, sebagai banyak disangkakan orang, mungkin yatim sendiri bersangka cincin ini berasal dari hamba. Memang benar, sampai tadi hamba bersangka cincin ini tanda mata dari ayah. Itulah sebabnya hamba sangat heran tatkala engkau mengenal cincin ini sebagai cincin saudara engkau, pasangan cincin engkau. Di mana sekarang tukang pedati Malim Batuah itu? Tanya Sultan Ali Akbar. Telah kami usahakan mencarinya, tetapi sampai sekarang masih sia-sia belaka. Kami pun yakin tak lain melainkan Malim Batuah inilah yang dapat memberikan keterangan yang jelas tentang asal-usul yatim. Tetapi mengapa tiada hendak dikatakannya? Walaupun hamba paksa ia dan hamba katakan dengan berterang-terang, sekali-kali hamba tiada percaya yatim anak kandungnya, walaupun ia bersumpah dengan Quran sekalipun, karena tak ada suatu pun yang bersamaan antara keduanya. Hamba bersangka Malim Batuah itu telah menerima yatim dari orang tuanya, yang sebenarnya dengan perjanjian tiada boleh membukakan rahasia asal-usulnya. Oleh sebab itu, ia harus mengakuinya sebagai anak kandungnya. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.